Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, pendalaman kitab Bulughil Maram versi mazhab Syafi'i. Hadis ke 255, tafrijul yadain fi sujud, merenggangkan kedua tangan saat sujud. Wa an ibni Buhainata radhiyallahu an annan nabiyya kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdua bayada ibtaihi, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Buhainah bahwa Nabi apabila beliau salat, beliau merenggangkan kedua tangannya sehingga terlihat putih kedua ketiaknya. Hadis muttafaqun alaih. Ibnu Buhainah huwa Abdullah bin Malik bin Buhainah ismun li Ummi Abdillah. Buhainah ini adalah Abdullah bin Malik bin Buhainah. Buhainah ini adalah ismun li Ummi Abdillah, nama ibunya. Jadi kebetulan depannya Buhainah, tapi bukan namanya Hinah terus depannya ada bu, bukan. Buhainah jadi satu. Wasmu abihi, nama bapaknya Malik bin Qashbi. Wa mata Abdullah sanata arba'in wa khamsin. Beliau wafat pada tahun 54 atau 58 Hijriah. Farraja ai ba'ada bainahuma. Farraja, beliau merenggangkan, artinya menjauhkan keduanya. Ai naha kullu yadin anil jambi. Artinya merenggangkan itu menjauhkan tangannya itu dari lambung, alladzi yalihi, yang menyandinginya. Wa ba'ada baina yadaihi wa jambaihi, dan merenggangkan tangannya antara tangan dan kedua lambungnya. Bayada ibtaihi, putih ketiaknya, artinya ma tahtahuma, apa yang ada di bawahnya. Wal muradu anna maudhi'a bayadiha, wal muradu anna maudhi'a bayadihima lam yakun alai saubun la ru'ya. Yang dimaksud terlihat kedua putih ketiaknya bukan berarti Rasulullah nggak pakai baju, ya, tapi maksudnya tempatnya. Seandainya tidak pakai baju, ketiaknya akan kelihatan. Bukan berarti ketiak Rasulullah terlihat. Ya, jadi ini kan imajinasi. Seandainya tidak ada baju, ya, ketiaknya akan kelihatan. Ini menunjukkan renggang, maksudnya ini nggak dikempit. Ya, jadi waktu sujud itu nggak dikempit, tapi megar. Megarnya tuh jangan kelihatan begini. Jadi yang menjadi patokan itu udah pas postur tubuh. Kalau kita boleh digaris, setiap orang punya kapling, jangan sampai kapling orang itu dijajah gitu. Karena tubuhnya gerak-geraknya tidak teratur, dari mulai berdiri, sujud sampai kembali ke rakaat kedua, kita terbiasa nggak disiplin. Artinya
pada awal sholat berjemaah rapat, ya rapat, sawu sufufakum rapat, kaki dengan kaki, pundak dengan pundak. Begitu masuk ke rakaat kedua renggang. Ini ada apa nih? Pasti cenderung ke sini. Berarti ada yang nggak betul duduknya apa berdirinya. Kalau dia sama itu akan kembali ke rakaat kedua begitu lagi. Nah ini yang harus kita perbaiki bersama ya. Jadi setiap masuk ke rakaat kedua renggang, tadinya udah rapat. Ya ada boleh jadi anak-anak yang ditempatkan di antara kita saat sholat berlangsung pergi dia. Enak aja pergi itu kan berarti memutus jamaah barisan. Ya, kita nggak tahu nih balik lagi nggak itu anak tuh. Ya, kita harus mepet ke sini. Jadi sentralnya itu adalah ke arah imam, bukan ke sana. Renggang ke sana, ininya ke sana nggak, harus ke sini. Titiknya, pusat berjemaah itu adalah imam. Siapa yang paling dekat imam itu yang afdal. Ya, pahalanya besar. Qala al-Qurtubi rahimahullah, al-hikmatu ini sudah kemarin ya. Al-hikmatu fi istibabi hadhil ayat fi sujud anna yukhiffu i'timadahu ala wajhihi. Hikmah dianjurkannya cara sujud seperti ini supaya beban tubuh tidak bertumpu di satu titik. Itu ya, jadi dibagi ke 7 anggota. Kan anggota tubuh yang nempel ke bumi itu ada 7. Jadi dibagi beban tubuh ini, jangan satunya berat sebelah satu. Kecuali ya gangguan kesehatan ya. Kakinya juga nepak, jangan renggang begini, nganggang gitu. Waktu sujud jangan nganggang, kakinya harus nepak. Tapi nepaknya nggak betul-betul ditepakin begini, sebab kalau nepak betul-betul diginiin, ini kakinya renggang. Jari-jari kakinya akan renggang sehingga dia nggak menghadap kiblat. Ya, jadi kalau kiblat ke sana itu harus begini. Ya, kakinya ya, kakinya harus ditempelin supaya kalau ditempelin benar dia akan renggang begini. Dan kita nggak boleh begini. Kakinya nggak boleh begini, lurus begini. Ya kalau terbiasa baris berbaris mah artinya salah dikeplak gitu. Tapi persoalannya kan nggak ada yang menghukum. Kalau saya terbiasa dulu di pesantren tuh begitu. Kalau salah itu ya ada yang ngontrol. Kita kan nggak mungkin, namanya udah umuran pasti marah. Yang benar. Nah itu kalau di Saudi Arabia itu pakai kekuatan, agitasi. Kalau kita ini pakai persuasif, pendekatan alon-alon asal kelakon. Ayo, gitu ayo yang pakai kata hayo. Ayo sana enggak? Ayo, yang benar. Jangan ada di tempat garis orang berjalan, ya tempat keluar. Jangan sampai Anda ada di tempat keluar. Biasanya dekat-dekat pintu itu jangan diisi sebab akan mengganggu ngeblaknya pintu. Gitu kan? Jangan di pintu. Kalau mau kita sholat sunnah itu yang cari yang aman itu, sehingga depannya jangan sengaja dilintasi walaupun kita pakai sutra. Jangan mengambil tempat yang bakalnya ngerecokin orang gitu. Kalau untuk sholat sunnah mah. Nah, kita kembali sini. Cuma itu kemarin dipersoalkan tentang kaki. Apa kaki itu mesti rapat apa enggak? Itu kan? Ini kata hadis menjelaskan suatu saat rumah Rasulullah padam lampunya, mungkin kehabisan minyak atau gimana, sehingga Aisyah kelangan
Dan beliau berhasil mendapat itu bahwa Rasulullah memegang kedua kakinya. Nah ini keterangannya cuma begitu aja, memegang kedua kakinya. Lah soal memegang kedua kaki mah nggak harus rapet, nggak harus ditumpuk. Tergantung ini postur tubuh Aisyah. Kalau dia tinggi pasti ininya panjang. Ada nggak keterangan berapa senti? Kan dulu belum ada ukuran begitu. Makanya versi Imam Syafi'i sekilan kan begini. Nah, menurut ukuran kalau di sekolah-sekolah itu ditentukan sekilan itu seberapa. Karena zaman sekarang itu kan yang namanya ukuran itu harus eksak. Gak bisa ngawak gitu, gak bisa. Orang Islam itu, yaitu saya sampaikan bahwa ajaran Islam itu ukuran, aturan, dan pengalaman. Isinya. Jadi Islam itu mengatur ukuran, mengatur aturan, mengatur, menjelaskan pengalaman. Qad kholat, nah, suka ada. Qad kholat sunanun, nah, itu pengalaman. Sungguh telah lalu. Sunnah itu pengalaman. Sunnah Rasul, kan pengalaman itu. Saya berpengalaman melihat Rasul, kan begitu sebenarnya. Ya, cuma kata pengalamannya nggak ada di situ. Saya melihat Rasul, saya mendengar Rasul, itu kan pengalaman. Jadi jarang hadis-hadis itu disampaikan Rasulullah mengumpulkan sahabat, ingin menjelaskan secara utuh cara sholat yang benar. Jarang, biasanya selalu ya komunikasi. Suatu saat orang sholat, lalu dia lihatnya, ulangi, kamu salah. Nah itu biasanya karena ada pengalaman begitu. Jarang, ayo kumpul semua. Hari ini saya ingin menjelaskan tata cara sholat yang benar. Gitu. Ya, umumnya seperti seorang dosen kepada mahasiswanya, guru kepada muridnya. Ini jarang terjadi, walaupun ada. Dan begitu Rasulullah sampaikan, nggak lengkap. Di satu sisi begini, satu sisi begini. Jadi kita harus maklum. Kita kembali di sini. Jadi sebenarnya apa yang posisi kaki? Maka itu setidak-tidaknya kata Syekh Utsaimin, saya tidak berani mengatakan bahwa itu disatukan, kata Syekh Utsaimin. Ya. Saya tidak berani menyatakan disatukan, tapi paling tidak kaki kanan dan kaki kiri itu dekat. Itu sebab kalau tidak dekat, sulit terbayang beliau bisa menyentuh keduanya. Katakanlah, kalau yang disentuh kaki kanan ujung jari, kelingking, kemudian sebelah kiri jempol, yaitu juga sama tersentuh. Dua-duanya tersentuh. Aisyah tidak mengatakan kakinya disatukan. Tidak mengatakan tidak ada berita begitu. Yang ada adalah keduanya tersentuh, matmumani. Ya. Dom itu menyatu ya, bukan menyatu ya, terhimpun. Berhasil teraba oleh tangannya. Nah, ini berarti menunjukkan bukan jauh. Tapi nempel apa enggak? Kalau nempel, kalau kita tempelin itu nanti begitu balik lagi untuk sholat, ada ketimpangan. Waktu berdiri pasti ngebenerin lagi. Jadi maksudnya kalau nempel kakinya berarti pahanya juga nempel kan? Kan gitu kan? Nah, kalau bisa renggang. Kalau renggang pasti akan mengganggu tetangganya. Kalau kakinya begini, ini kaki di belakang, contohnya begini. Kita duduk, ya, diginiin, ini renggang, gini, ini pasti akan mengganggu sini. Jadi ada alternatifnya begini. Begini apa? Kalau ini disatukan, ini begini. Kalau begini, ini akan mengganggu pondasi kita nanti berdiri pasti ya, naiknya pasti akan ngebenerin lagi. Jadi yang seimbang itu adalah sesuai dengan postur tubuh. Jadi kalau kita boleh digaris,
nih kaplingmu. Berdiri, nah, pakai garisan tuh. Kalau mau lempeng bener. Ini kaplingmu, kasih kapur. Nggak boleh lewat ya. Kalau mau eksak bener, kasih setrum nih. Kasih setrum. Karena pengalaman hidup saya dulu hidup dengan uwa. Uwa saya tuh jual kelontong. Barang-barang kelontongan tahu pecah belah. Ada gelas, ada piring. Nah itu tempatnya sempit banget. Karena barangnya banyak, jadi lorong itu sempit sekali. Jadi saya harus menjaga diri begini. Nah ini terbiasa begitu. Kalau saya nggak keseimbangan tubuh terganggu saja, pasti ada gelas yang pecah, dimarahi. Nah itu terbiasa begitu. Nah kita itu nggak terbiasa diatur lah, orang Islam itu tidak terbiasa teratur. Jadi orang Islam itu ada dua, yang pertama yang terlibat dengan gerakan, yang kedua tidak. Kalau yang tidak ikut gerakan, dia nggak biasa menjadi makmum. Kalau terlibat dalam gerakan kan ngatur dan diatur, bersedia ngatur dan diatur. Nah kebanyakan kita bersedia ngatur nggak mau diatur. Pengen jadi imam, makmum nggak mau. Jadi kita harus bersedia mimpin dan dipimpin. Makanya begitu ada kesempatan jadi pimpinan, nggak mau turun. Itu cirinya. Kalaupun nanti anunya habis, titipin ke yang lain, titipin yang lain. Nah itu namanya tidak adil ya. Kita kembali ke sini. Jadi ini tidak boleh kempit begini. Tidak boleh dikempit begini. Tapi kalau keadaan memungkinkan dari Masjidil Haram mah kayaknya nggak bisa. Ya, kalau lagi padat. Nah, ini di sini ada keterangan nih. Idza kanat salat jamaatan, kalau salatnya berjemaah, fayaftahu adudaihi duna adza jarahu, lalu dia merenggangkan, menjembrengkan tangannya, ini dijembreng waktu sujud ya. Waktu sujud, susah kalau nggak dicontoh ini. Waktu sujud ini jangan rapat begini, ini harus begini. Tapi kalau terlalu jembreng, tetangganya terganggu tuh. Waduh, mambu pisan tuh. Jembreng, ya kan? Dan kita ini masyarakatnya kesalahan. Kalau perempuan lewat wangi, kalau laki-laki mambu. Padahal menurut ajaran, sunahnya laki-laki pakai parfum. Makanya beberapa masjid ada yang menyediakan parfum gratis. Pakai dulu sebelum masuk. Ya. Kebiasaan kita begitu. Kalau laki-laki nggak terlalu peduli pada parfum. Ya, jadi kata di sini idza kanati salat jamaatan fayaftahu adudaiduna adza jarahu. Dia memang harus menjembrengkan keteknya, tapi jangan mengganggu tetangganya. Ya. Wa in kanat imra'atan dhammat ba'daha ila ba'din. Nah, di sini ada yang inklusif ya. Jadi kalau perempuan dikempit, nah ini tidak ada dasarnya. Saya tidak melihat ada dasarnya. Kalau perempuan katanya sholatnya dikempit, ini saya tidak melihat ada dasarnya. Laki-laki yang perempuan sama. Jadi jangan sampai susunya rogol, kempit. Ini tidak ada aturannya. Sebab perempuan kan ya dia begitu itu kan kalau kumpul dengan laki-laki. Kan dia perempuan dengan perempuan. Apa takutnya? Oh dia juga punya, sedikit juga punya. Ini bayangannya ini kumpul dengan laki-laki. Tidak mungkin lah. Ya kan? Kenapa harus dikempit? Kenapa perempuan harus lebih tertutup? Lebih tertutup tuh kalau lama laki-laki yang bukan mahramnya. Tapi kalau dia kan berjemaah dengan perempuan, sesama perempuan, kenapa harus begitu?
Nah, ini tidak ada dalil. Makanya saya dicoret jadi pembimbing sholat di madrasah saya, karena mereka menggunakan beberapa aturan yang tidak ada dalilnya. Ya saya koreksi, nggak boleh begitu. Li'anna dzalika astarulaha fi jami salatiha, karena itu lebih astar, lebih primpen. Jadi perempuan itu kalau bisa disimpan. Tapi itu sudah tidak sejalan dengan kehidupan umat Islam bangsa Indonesia. Ini saya pernah mengatakan, karena gara-gara primpen inilah ya kita jadi kalah. Satu, lagu-lagu kebangsaan jarang yang bernuansa agama. Kenapa? Karena orang Islam mengharamkan musik, mengharamkan suara-suara. Tapi giliran Senin mah hadir aja. Sehingga negara ini tidak bisa diwarnai oleh agama. Yang kedua, giliran agama perempuan primpen, giliran di luar agama nongol. Pasar-pasar tuh banyak perempuan. Seakan-akan antara dunia dan agama ini tidak nyambung. Ini yang tidak benar menurut saya. Jadi harus tetap nilai-nilai nuansa agama itu terisi di semua secara merata. Nah, di Indonesia kemungkinan untuk primpen itu kecil. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang bertumpu di atas demokrasi. Demokrasi itu berdasarkan suara. Ya, jadi dia harus nongolnya jangan keterlaluan gitu kan. Jadi harus berani. So sekarang yang mimpin kan perempuan sama aja, walaupun casingnya laki-laki. Walaupun sekarang udah semi-semi mengajak orang wawan. Ngajak orang wawan, pesengit-sengit, dagelan doang ini. Nanti kalau udah timingnya wawan lagi, cengar-cengir lagi, alah itu. Kita selalu, kata bahasa tuh dilomboni terus. Ngetuk terus. Udah beres mah, begitu lagi. Kalau kita sudah umurnya cukup, sudah sewajarlah kita nasihati anak-anak muda yang jadi pemimpin, yang benar. Yang kedua, 256, hadis ke-256, wat'ul kafain wal mirfaqatan fi sujud. Meletakkan kafain, kedua tangan, telapak tangan, dan kedua siku saat sujud. Kalau sujud, kedua telapak tangan dan siku ya diletakkan nempel ke bumi. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajadta fadha kaffaika. Jika kalian sujud, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, jika Anda sujud, maka letakkan kedua telapak tangan Anda warfa mirfaqaika, dan angkatlah kedua sikumu. Siku nih, sikut ya, diangkat. Jadi kata kata Syekh Utsaimin ada dua versi. Meletakkan kepala. Ada yang setara dengan ini, jadi kepala di sini katanya. Tuh, begitu. Ada gitu. Ini setinggi, saya kan sudah mengatakan ini couplingnya kalau digaris. Maka paling tinggi kepala ini nggak boleh keluar dari garis ini. Jadi ini dengan ini sama nih. Ini satu versi begini. Tuh, sama ini. Ada yang satu versi ini mundur begini. Kepalanya rada tinggi. Jadi beliau menyatakan itu. Jadi bisa sama, bisa mungkin tergantung tempatnya juga sih. Contohnya ini untuk orang Pamurawi ditetapkan satu orang cuma segini nih. Ya kan? Satu orang dari sini ke sini. Bagaimana kalau yang datang keponakan saya tuh? Mentok dia jadi begitu. Kan tergantung ini postur tubuh. Tergantung postur. Ini berapa ketinggiannya? Jadi paling
paling maksimal ini tidak boleh lebih dari kepala. Ini nih, ujung ini tidak boleh lebih dari kepala. Waktu sujud ya, standarnya di sini. Nah ini setara dengan ini. Itu tinggal geser-geser aja. Jadi mungkin nggak terlalu, Rasulullah mungkin memberi aturannya nggak terlalu eksak gitu, supaya kita nyaman. Sebab kalau diatur harus begitu, harus sama, nah, nanti orang yang terganggu kesehatannya, anggota tubuhnya udah nggak normal, apa asam urat, apa-apa itu kan bisa sengkle sebelah itu. Nah, itu kan susah. Padahal Islam ini harus dijalankan dengan nyaman. Coba ini semuanya saya melihat ini disesuaikan dengan anatomi tubuh benar. Ya, jadi kalau kita betul-betul sholat secara benar, insya Allah kita sholat malam saja. Kalau bisa keringetan, nah itu sehat. Ya, jadi banyak orang yang mudah urusan dunia itu sampai dia korbankan apapun. Tidak memikirkan akhirat. Padahal sekuasa-kuasanya kita, sekaya-kaya kita, semuanya berakhir. Kita tidak rela sebenarnya. Kalau nggak harus mati, kalau boleh nggak mati tuh kita pasti melakukan perpanjangan. Kayak kalau kayak kayak KTP gitu, kayak SIM, siapa yang mau perpanjangan pasti kita akan terus perpanjangan. Apa kandungan dari hadis ini? Yustahab fi sujud wat'ul kafain mabsutatain alal ardi ma'a tafrijil asabi' qalilan. Disarankan, ya, disukai dalam sujud itu meletakkan kedua telapak tangan mabsutatain, nah, terbuka. Jadi jangan begini, jangan ngegegem, ya, jangan begini numpuk begini, jangan. Tapi biasa begini, terbuka. Tapi kalau untuk kaki dimintanya begitu, sebab kalau kaki ditekan begini ini megar nantinya ke situ. Jadi harus menghadap kiblat. Yang selanjutnya, ma'at tafrijil asabi' qalilan. Jari-jarinya direnggangkan sedikit. Wa asabi'u tuttajau ila kiblat. Jari-jarinya ini harus diarahkan ke kiblat. Jadi kalau terlalu renggang begini kan dia ngadepnya ke sana tuh. Kiblat ini kalau kita renggang begini, jempol ini ke sana. Nah, kita diminta begini, tapi jangan ditumpuk. Jangan begini, biasa saja. Nah, semuanya sentralnya sana. Ya, sentralnya lurus ke kiblat. Wah, saya nggak bisa. Ya sebisamu begitu. Sebisanya. Kalau tangannya emang udah miring, ya mau bagaimana? Sebisanya. Jadi jangan terlalu renggang begini, megar. Berarti ngadepnya kan macam-macam. Ya, kalau kita pakai garis lurus ke sana ini ke sono. Nah, tujuannya ke sana, ke depan. Terus selanjutnya yustafi sujud. Nah, raf'ul mirfaqain. Dianjurkan pada sujud tuh mengangkat kedua sikunya. Jadi sikunya ini nggak nempel katanya. Ya. Jadi sikunya ini nggak nempel. Sikunya kalau nempel ini kan nggak boleh ini. Ini katanya nih kayak binatang. Binatang tuh kalau kan anjing ini ngedakom. Nggak boleh. Jadi ini harus diangkat. Ini kan ngadep sana. Ini diangkat. Nggak boleh begitu. Ini nggak boleh terlalu sesak begini. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya dibetul-betulin lah. Mumpung masih urip. Dibetul-betulin. Kalau kita sudah berusaha nggak pas juga, ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Karena kita nggak melihat Rasul. Ya, gambaran sholat Rasul ini dituturkan lewat huruf. Kan sulit sekali.
Seharusnya kan audiovisual, ya, ditampakkan tuh. Kalau Rasulullah sekarang masih hidup, mungkin akan 4 dimensi. Dari atas, dari kanan, dari kiri, dari belakang, nah itu dilihat. Tapi kita terima dalam bentuk huruf. Ya. Dalam bentuk huruf. Mungkin kalau yang bersanad, sekarang tuh ada yang bersanad. Tidak dalam bentuk huruf, tapi suara. Jadi sampai orang menyampaikan suara Quran itu dari mulut ke mulut, bukan sekedar huruf. Jadi dilihat mulutnya begitu. Mulutnya sama enggak? Kalau mim, mingkem, ba, mingkem. Wah, itu lebih angel lagi. Susah lagi. Kapan mau tamatnya saya kalau begitu? Maka kepada ahli yang fasih, belajar Fatihah itu berbulan-bulan. Sampai berbulan-bulan. Salah maning, salah maning. Nah, untuk orang yang sudah umuran datang ke kiai, wah susah dibenerin. Susah dibenerin. Ya, jadi apa itu ya? Ya dalam Fatihah itu cukup lama lah gitu. Kalau betul-betul harus fasih. Kita lanjutkan. Wa yustab ayarfa batnahu an fakhdhaihi. Begitu juga dianjurkan dia mengangkat perutnya. Perutnya nggak boleh nempel dengan pahanya. Perutnya nggak boleh nempel, kan susah ini. Kalau dalam kata-kata perutnya nggak boleh, harus dipraktekkan. Perutnya ini kan perut, ini paha. Kalau nempel itu berarti begitu, ya kan? Kalau nempel, ini perut, ini paha. Perut dan paha jangan nempel katanya. Kalau nempel kan begitu. Nah ini harus begitu. Nah, katanya gitu, perut sama paha, perut dan paha ini nggak boleh menyatu. Berarti harus renggang. Ini mengedakom kayak bocah-bocah tuh. Malah tidur dia begini. Jadi memang serakah ya istilahnya. Aturan yang betul-betul harus sama itu upacara ritual. Makanya disebutkan ritual itu adalah suatu upacara. Ya, yang tata cara dan acaranya sudah diatur secara rinci. Makanya itu serakah, harus begini, harus begini. Jadi suatu bentuk upacara yang acara, tata cara sudah diatur secara rinci. Tidak boleh nambahin, tidak boleh ngurangin. Sementara datang kepada kita kebanyakan dalam bentuk huruf. Maka satu-satunya juru tafsir adalah ustadz-ustadz. Juru tafsirnya ustadz-ustadz. Nah kebanyakan orang tuh sebenarnya nyontek. Nyontek gurunya, bagaimana gurunya. Tapi kalau saya sih mencoba kalau ada keterangan yang sahih, walaupun itu pendapat guru saya, kalau saya sudah pastikan nggak benar, saya tinggalkan. Kalau sudah pasti tapi kalau masih berita-berita antara benar dan salah, saya cek and cross check. Nah, kata di sini, wa yufarriqul musalli baina rukbatayhi wa baina qadamai qadra shibrin. Usahakan seorang yang sholat itu ya merenggangkan kedua dengkul dan telapak kakinya, ya berapa jaraknya? Qadra sobrin itu 1 kilan. Syekh Utsaimin berkeberatan menulis 1 kilan. Dia berkeberatan 1 kilan. Jangan dikilan-kilan karena itu bukan dari Nabi katanya.
Tapi sebenarnya kilan saya dengan kilan Anda pasti berbeda. Karena anatomi tubuh ini sudah disesuaikan. Nggak mungkin dengkul saya disamakan dengan dengkul Mike Tyson. Nanti jomplang. Ya, makanya dulu yang namanya mud, takaran untuk zakatul fitri, kan kita mah udah nyaman 2,5 kilo aja. Itu dari Rasulnya bukan 2,5 kilo, tapi 4 mud. 4 mud. Nah, mud itu apa? Mud itu memanjangkan tangan begini, 2 tangan ditumpuk begini. Ya, benih beras, makanan pokok ditaruh di sini. Memenuhi ini sampai ke sini, sampai ke sini. Sama enggak setiap orang? Ya beda. Kan beras itu saya taker untuk saya makan, bukan untuk Anda. Ya. Contohnya Mike Tyson sudah muslim, kalau dia beginiin pasti jumlah beras yang ada di sini lebih banyak karena kebutuhan dia lebih banyak. Kan begitu? Artinya kalau orangnya kecil, ininya ikut kecil. Ya kan? Karena kebutuhan makan 4 mud. Kenapa 4 mud? Karena orang diprediksi sehari ini benih yang dipakai untuk masak itu segini sehari. Nah, itu menurut para ahli ukur sekitar 6 on. Nah, kalau menurut saya memang nggak bisa diukur 6 on karena setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau beda-beda nanti antara muzaki dan mustahik jadi susah karena kita administrasi. Ukurnya bagaimana? Pada Dadang nerima zakat yang satu mah saya cuma 2 kilo karena ukuran saya 2 kilo. Tapi yang sebenarnya segitu. Karena kita ini kan harus mengeluarkan zakat sesuai dengan kita kan, bukan orang lain. Perkara mau diserahkan pada orang lain tuh kewajiban dari amil. Nah itu jadi ukuran yang sebenarnya segini, 4 kali segini. Kenapa 4 hari? Karena waktu zakatul fitri pada saat Idul Fitri umumnya 4 hari. Ya. Warung-warung itu tutup. Saya periksa di Pasar Keranggot juga begitu. Kapan mulai lengkap? Nah, itu biasanya hari keempat, kelima. Jadi hari pertama, kedua, ketiga masih kosong. Nah, bagaimana orang miskin yang biasanya mengandalkan upah dengan menggotong-gotong? Nah, dia nggak dapat lagi. Maka kita memberikan solidaritas. Ya, itu rahasianya. Karena Allah yang buat sih pasti pas. Lima Bara bin Azib radhiyallahu an kana idza sajjada jahha. Nah, ini diriwayatkan oleh sebuah hadis dari Bara bin Azib bahwa Nabi apabila sujud beliau jahha. Jahha itu artinya merenggangkan. Ya, merenggangkan kedua anggota tubuh. Jadi tangan dengan tangan, dengkul dengan dengkul, kaki dengan kaki. Tuh ya. Warawa Abu Humaid radhiyallahu an anna nabiyya kana idza sajada farraja baina rijlai. Diriwayatkan hadis ini hadis riwayat Bukhari loh ya. Bahwa Rasulullah Nabi apabila sujud, beliau merenggangkan kedua kakinya. Maksudnya jarak kedua kaki. Jadi nggak terlalu di begini. Berarti bukan menyatu. Ya, itu menurut saya ini sesuai dengan postur tubuhnya. Apa menyatu apa enggak? Syekh Utsaimin cenderung mendengar hadis yang diriwayatkan Aisyah saat mati penerangan di rumah Rasulullah. Beliau bisa menangkap kedua kakinya. Nah, ini menunjukkan bahwa jarak kaki kanan dan jari kiri itu tidak jauh. Kalau menurut di sini Rasulullah merenggangkan. Nah, ini yang ngelihat beda dengan yang di rumah. Ya. Ini diriwayatkan Abu Humaid. Ya boleh jadi Rasulullah seperti itu rumahnya sempit. Boleh jadi rumahnya sempit. Sebab kalau kita lihat hari ini, di mana rumah Rasulullah, itu sekarang jadi makam.
Anda lihat tuh, lega apa sempit. Jadi kurang dari tipe 21 rumah Rasulullah. Ya Anda bisa bayangkan tuh, tokoh terbaik dunia akhirat, rumahnya segitu kecil. Beda dengan kita yang terus-terusan ngeluh, rumahnya gedean. Minimal kan tipe 21, nggak ada tipe 15-nya. Kalau 15 itu namanya apa tuh? Itu yang orang punya banyak itu namanya mes, kalau untuk petak. Rumah petak. Ada lagi yang di Jakarta itu kayak gerbong kereta gitu. Jadi rumahnya bahkan nggak bisa buat berdiri, cuma buat tidur aja. Kotak, rumah kotak, gitu. Lorong, dia hanya buat tidur aja, numpang tidur. Tapi ada AC-nya. Jadi mirip binatang aja. Itu di kota-kota besar, karena lahannya sempit, dibuat tingkat-tingkat begitu. Warawa Abu Qatadah radhiyallahu anhu kana yaftahu asabi'a rijlaihi. Kemudian Qatadah juga meriwayatkan beliau yaftahu membuka kedua jari-jari kedua kakinya. Yang disebut membuka di sini ta'wijul asabi', melipat jari-jarinya. Jadi maksudnya jari-jari kaki ini nggak sekedar nempel begini. Kalau sekedar nempel pasti kan begini. Maksudnya diginiin. Nah, terlalu kenceng juga nggak boleh. Ini akan megar. Kalau kenceng megar, jadi nggak ngadep kiblat lagi. Ya, jadi tekan ke kakinya. Ini maksudnya ini kakinya. Jangan begini nempel sekedar nempel jempolnya doang, tapi harus begini tuh. Ya, harus nempel ini. 5 jari-jarinya harus nempel. Tapi nempel juga jangan terlalu direnggangkan. Nggak boleh dimegarin begini. Coba kalau megar, ngadepnya ada yang ke sana, ada yang ke sana. Nah kita sudah mendapat warisan kakinya gede-gede. Ya kan? Jadi istilahnya kalau zaman dulu kan sampai diusahakan perempuan itu kakinya kecil. Jadi dari kecilnya itu sudah dipakai sepatu kecil-kecil, nanti tumbuhnya jadi kecil. Kita nggak pernah ngatur begitu. Kemudian bergaulan kita juga tertutup. Begitu ketemu gede, ya sudah ngelamar, terus resmi jadi istri, malam pengantin dilihat kakinya jembrang. Takut dia, raksasa. Ya kan? Itu hak kita untuk meriksa sebenarnya. Laki-laki itu punya hak untuk meriksa. Oh saben hari tertutup terus, apa jangan-jangan nggak ada telinganya, harus periksa dulu. Takutnya nanti udah resmi, nggak ada satu. Nah tadinya nggak ngomong. Kesalahan, kalau udah resmi kan biayanya udah mahal. Penasaran saya punya telinga nggak itu? Boleh ngelihat, ada telinganya nggak? Jadi tutup aja, saya pegang tuh, oh iya memang komplit. Jadi kalau sampai tubuh istri itu mengganggu kenyamanan, itu kita boleh protes sebelumnya, tapi kalau udah sudahnya mah susah. Kan? Jadi kalau kita milih-milih itu boleh sebelum jadi, jangan milih sesudah jadi. Kagol amat ya. Jadi nggak nyaman, tadinya kurang teliti. Kan ini bakal lama. Yang ketiga, yusalli mar'a, itu sudah tadi ya. Jadi itu dari Wa'il bin Hujur. Diriwayatkan hadis ke-257 dari Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, anna nabiyya kana idza raka'a farraja baina asabi'ahi. Bahwa Rasulullah kalau ruku, beliau merenggangkan kedua jarinya. Kalau ruku, ini mengenai jari. Ya ini membahas tentang jari. Jari-jari itu ini megang dengkul, tempurung. Jadi memang Allah itu sudah membuat tempurung ini, buat nyanggrek ini. Jadi ini memang direnggangkan. Sebab kalau mingkem begini nggak mungkin kepegang. Ya, kalau untuk ruku ini
direnggangin katanya. Jadi cangkrekin ke sini tuh. Saya lihat memang ada orang yang ruku sampai ke sini. Pasti ini mengakibatkan punggungnya bongkok pasti. Karena dia megang ini. Megang mata kaki malah. Siapa yang nyuruh nggak tahu. Ada yang megang paha begini. Jadi harus cangkrek ke sini ininya nih. Cek gitu. Tapi nggak usah digini-giniin. Ya, jadi begitulah. Ini beberapa hadis baru Jadi ini juga sumbernya penglihatan yang berbeda-beda. Apa maksud dari hadis ini? Kemudian wa idza sajada dhamma asabihahu. Kalau ruku beliau merenggangkan jari-jarinya, tapi kalau sujud beliau merapatkan jari-jarinya. Tuh, kalau sujud, jadi kalau tidak terlalu ditekan dia akan jembreng begini, ya, jari kaki. Tapi kalau dia nempel doang, ini harus ditekuk begini. Jadi jarinya menghadap kiblat. Ya, untuk kaki begitunya. Sebab kalau dijembrengin begini nanti ngadepnya nggak ke kiblat. Tapi kalau untuk tangan tidak harus mingkep. Jadi harus dibuka. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah yusalli mutarabbian. Salatnya tarabu. Tarabu itu apa? Sila. Ya, kalau duduk sunnahnya salatnya itu sila. Diriwayatkan oleh Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Apa kesimpulan hadis ini? Qala alul hikmah al hikmatu fi dhammi asabi inda sujud litakuna mutawajjihan ila simtil kiblat. Hikmah jari-jari kaki ya ditekan ke bumi itu supaya menghadap kiblat. Sebab arah kiblat kan jadi lurus begini. Jadi dia kalau begitu lurus kiblat. Tapi kalau ditekan terlalu begini jembreng, maka ngadepnya akan berbeda-beda. Yang kedua, yusahabu lil musalli ayada ayadaihi fi ruku' ala rukbatai. Dianjurkan untuk orang yang salat ketika ruku, ya, dia meletakkan tangannya di tempurungnya. Di tempurungnya, ya, itu patokannya. Dan memang Allah mencipta kita ini sudah pas benar, sesuai dengan anatomi tubuh. Tidak ada tempurungnya yang anjlok gitu ya, istilahnya tinggi sebelah, kanan dan kiri nggak sesuai. Tapi katanya perubahan usia itu menyebabkan tidak flat. Perubahan usia ini akan menyebabkan tidak flat. Jadi kadang-kadang seseorang ditakdirkan tuh kakinya itu panjang sebelah. Makanya semi dengklang itu istilahnya. Kalau kita lihat dari jauh nih jalannya kok miring sebelah ini. Kadang nah itu berarti ada yang sudah tinggi sebelah. Itu mesti dibenerin nama apa tuh? Ahli ortopedi ya. Ahli ortopedi. Jadi orang yang fokus di bagian tulang, dia tahu, oh Anda ini kakinya udah panjang sebelah, jadi cendek sebelah itu, ditarik. Karena dia tahu kan. Jadi kadang-kadang suka ada gangguan buat nekuk susah, itu boleh jadi sudah tidak flat. Ya ini karena pemakaiannya tidak salah pakai lah singkatnya itu. Ya mungkin sering nekuk. Orang kan nggak boleh duduk terlalu lama kan, harus berdiri. Jadi kalau Anda tugasnya duduk, contohnya kayak tukang beko itu, pekerja beko itu kan duduk terus. Nah itu kalau lama-lama bisa kena ini. Ya ginjalnya segala itu ada sekali-kali berdiri gitu. Ya, melepaskan nggak boleh fokus itu. Tubuh kita ini nggak boleh diam sebenarnya. Amsaka rahataihi, anan Nabi terlihat dari Abu Sa'id, diriwayatkan Abu Sa'id, beliau memegang kedua tempurungnya, kedua tempurung dengkulnya itu dengan rohah ini, ya rohanya ini buat
ganjel sebenarnya. Kal qabid 'alaiha, seakan-akan beliau menggenggamnya. Ya. Wa farraja baina asabi'ahu, dan farraja baina asabihi, dan beliau merenggangkan kedua jarinya. Jadi ini buat megang dengkul gitu, nyanggrek. Nah, itu ukuran itulah. Jadi punggungnya jadi lurus. Jadi waktu ruku itu kira-kira kalau ada papan tulis di atasnya nggak jatuh. Kira-kira begitu. Pelatihan untuk anak-anak sekolah ya. Yang ketiga, idza kana musalli syakian, kalau ada gangguan kesehatan, fayajuzu ayusalliya mutarabbian, maka boleh seseorang salatnya sambil sila. Ya, dengan sila. Wahya salatul qa'id, itulah cara salat orang duduk. Orang duduk itu dengan sila. Lima rawa Imran bin Husain radhiyallahu an kanat bi bawasir. Diceritakan oleh Imran Husain, suatu saat saya terserang penyakit bawasir. Bawasir itu apa? Bawasir apa sih? Ambeien. Kata beliau, saya pernah terserang ambeien. Fasa'altun nabiyya anisalah, lalu aku bertanya pada Rasulullah, bagaimana cara saya sholat kalau terganggu kesehatannya. Faqal, Nabi lalu memberikan solusi, sholli qa'iman, sholatlah dengan berdiri. Fa'ilam tastati' faqa'idan, kalau tidak mampu duduklah. Fa'ilam tastati' fa'ala jambin, kalau tidak mampu ya dengan lambungmu. Nah, itu ya, jadi fleksibel ya. Yang keempat, al-qiyamu fi shalah fardun wa ruknun lil qadir. Tapi yang saudara patut ingat, salat wajib sepanjang bisa berdiri nggak boleh duduk. Ya, harus ingat nih. Salat wajib sepanjang kita bisa berdiri tidak sah duduk. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun kita bisa berdiri, boleh duduk. Beda dengan sholat wajib. Sholat wajib, sepanjang kita bisa berdiri, tidak boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun kita bisa berdiri, boleh duduk. Cuma pahalanya berbeda. Itu aja. Boleh Anda milih duduk, tapi pahalanya berbeda. Lebih tinggi yang berdiri. Jadi maksudnya kalau nggak terpaksa amat, jangan duduklah gitu. Ya, pilih yang KW1. Toh kerjanya sama, tamatnya sama gitu. Capeknya sama. Tapi capek plus pahala besar. Ntar lagi ya. Al-qiyamu fi salat fardu. Amal ajiz, adapun orang yang tidak mampu berdiri, fa'ala qa'idin kaifa sya'a, maka dia boleh duduk sebisanya. Nggak boleh ditentukan begini begitu. Tapi kalau bisa meneladani Rasulullah itu dengan sila. Ya, karena sila ini lebih nyaman. Jadi bisa tahan lama. Wala yang kusuan sawabi salat qa'iman. Kalau memang seseorang tidak bisa berdiri, lalu dia duduk, pahalanya tidak akan dikurangi. Kenapa kok pahala tidak dikurangi? Karena ada niat. Karena ada niat. Keadaanlah ya yang tidak memungkinkan dia untuk berdiri. Contohnya kita ini. Dalam surat At-Tin kan disebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami sudah menciptakan manusia dengan sebaik-baik struktur. Tsumma radatnahu. Maksudnya waktu lahir itu udah flat. Ya. Panjang kaki kanan dan kaki kiri udah pas. Dan sebagainya. Pokoknya itu yang betul-betul ideal. Nah, pemakaiannya ini tidak benar. Mungkin jatuh apa, jadi tinggi sebelah. Tuh kan? Lalu Allah cabut, tsumma radatnahu asfala safilin. Kami turunkan manusia sampai titik yang terendah. Jadi kita ini kalau umurnya panjang terus, dalam salah satu ayat dalam surat Yasin, waman nu'ammirhu nunakkisu fil khalq.
Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami akan kembalikan semula. Dulunya ngompol, ngompol lagi. Dulunya makan bubur lagi. Dulunya manja, ikut manja lagi. Makin tua makin manja. Ada waktu ya. Nah, kalau sampai kemudian Allah cabut illal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Apakah orang yang beriman dan beramal saleh tidak turun kemampuannya? Ya turun kemampuannya. Nah, ini katanya ayat ini ditujukan untuk orang yang rutin menjalankan amal saleh karena faktor usia nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi sholat sunnah banyak seperti dulu. Oleh Allah tetap dicatat seperti dulu. Kenapa? Karena dia niatnya begitu, cuma kemampuan tubuhnya nggak bisa. Karena niatnya. Nah, jadi niat itu penting. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, kajian kita sampai dengan hadis ke-257. Mukena itu adalah kebiasaan kita. Kebiasaan kita. Jadi memang karena kita kan di luar sholat tuh nggak pakai jilbab, nggak menutup aurat. Tapi ketika menghadap Allah punya kesadaran, ini sebenarnya perbuatan sekuler sebenarnya. Membeda-bedakan antara di luar sholat dan di dalam sholat. Jadi sebenarnya pakaian yang kita pakai itu sudah harus pakaian sholat. Menutup aurat maksudnya. Nggak usah pakai pakaian lain. Cuma memang nanti ada ayat yang kemarin disebut khudzu zinatakum inda kulli masjid kan. Jadi kan orang bertanya, pakai peci ini ada dalilnya enggak? Itu kan? Kenapa kita semua pakai peci? Ada dalilnya itu. Kata siapa enggak ada dalilnya? Cuma enggak ditentukan pecinya. Kenakanlah pakaianmu saat mau ke masjid. Nah, oleh para ahli tafsir, bukan kenakan pakaian, perhiasanmu. Jadi yang namanya perhiasan itu bungkus yang lebih dari biasa. Yang namanya dihias. Jadi yang standar itu apa? Ditambahin. Nah, makanya perempuan kemudian pakai mukena tidak ada masalah. Cuma kalau dia membedakan, dia beranggapan sholat itu hanya sah pakai mukena, itu salah. Tapi tidak salah, tidak dianggap keliru kalau orang perempuan itu sholat pakai mukena, karena itu adalah disebut zina, perhiasan, jadi lebih rapih itu. Tapi kalau dia nggak pakai mukena nggak apa-apa, yang penting auratnya jangan terlihat. Tapi karena kita kebiasaan begitu, kalau nggak sholat, ya auratnya terlihat, nggak rapih, kan? Itu aja Pak. Ya, jadi kalau orang Arab itu juga jarang pakai mukena dia. Itu fenomena orang Indonesia, pakai mukena. Kalau Anda pernah ke sana ngelihat perempuan sana, ya biasa aja. Pakaian yang biasa itu yang dia pakai sholat. Ya itu ada versi ya. Ada versi, bahkan dia mengatakan seperti memeras tepung terigu katanya. Maka itu dengan mengepal. Tapi mengepal ini hanya penglihatan. Rasulullah seperti memeras, seperti ngadon ya, terigu. Nah, itu diartikan dengan mengepal. Dia berpendapat begitu, suatu saat pakai cincin. Tuh, kan sakit itu. Baru dia nyesel, waduh. Makanya pendapat tuh jangan dipastikan. Jadi boleh begini, boleh begitu. Jadi kan nyaman. Satu saat dia pakai cincin, mengepal begini. Waduh, ya lari. Nah, makanya harus fleksibel. Boleh begini, boleh begitu. Ada Imam Syafi'i berpendapat, kalau mau berdiri itu harus kegeongan gitu. Begini. Ini apa begini, ini terjadi perbedaan. Yang penting ini, yang begini berdiri, ini pakai dorongan begini, itu mazhab Syafi'i. Tapi ada lagi yang mengatakan ini harus tegak begini. Naik, yang dipegang ini jadi tumpuannya. Tuh. Lah ini menurut saya tergantung umur. Kalau orang udah, coba Bapak kalau nggak percaya,
Saya juga dimarahin sama anak saya. Kok papa begitu sih? Padahal ini mazhab Syafi'i. Ini kayak orang tua katanya. Oh, kurang ajar. Pak, kalau papa sholat itu harus sambil olahraga. Nah ini kalau kita megang begini nih, energi yang kita keluarkan lebih besar. Coba Bapak, coba. Antara begini nih. Ini nyaman memang. Energinya tidak terlalu. Tapi kalau kita nggak siap ya, kita begini, pasti jomplang. Ya, apalagi kalau bangun tidur mau sholat subuh tuh, pertama kali, dua rakaat pertama kan harus takhfif, santai, itu karena kita barusan mengatur ketahanan tubuh kan. Jadi kalau kita baru bangun terus wudhu sholat itu pertama itu pasti rada harus santai, takhfif. Nah, ini kalau kita langsung begini, ini harus tegak begini dulu katanya. Ini mengatur keseimbangan. Ini tidak ada doa apapun karena sebentar. Habis dari sujud kedua, mau bangun lagi, kita diminta begini. Tuh. Tapi kalau ini nggak begini, jomplang nantinya, jatuh. Biasa begitu. Makanya Imam Syafi'i begini. Nah, jadi kita jangan misui lah. Ya, jangan ngewadani, mau begitu-begitu, itu faktor umur. Gitu. Tapi yang begitu tuh Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i begitu. Saya melihat di buku panduan yang buku wajib yang di Safinatun Najah, saya kan juga ngontrol ke sana. Oh, buku fikihnya itu Safinatun Najah, dia pakai begitu. Ya. Kemudian turun sujud diwajibkan tangan dulu. Syekh Utsaimin, Abdullah bin Bas, Shalih Fauzan tidak terima. Dengkul dulu. Jadi terjadi dua versi. Syekh Utsaimin, Shalih Fauzan, itu boleh-bolehan Pak Sarip, periksa bukunya. Anda punya enggak? Saya punya, saya termasuk orang kolektor. Saya kolektor buku. Karena saya khawatir apa yang jadi pendapat saya salah. Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, Abdullah bin Bas itu mendahulukan dengkul. Karena memang kita diciptakan dengkul dulu. Nantilah akan dibahas di sini. Jangan seperti onta katanya. Sebab onta kalau mau turun itu tangan dulu. Onta kalau dari berdiri mau ngedakom, itu dia mendahulukan tangan dulu. Jangan seperti onta. Kalau jangan berarti kita jangan tangan dulu. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, kajian pagi ini. Tapi itulah, berita lebih banyak, lebih baik. Ya, lebih banyak cara, lebih baik. Supaya Anda nanti berjumpa dengan orang itu jangan katrok. Itu tujuan dari jangan deso itu. Itu tujuan dari kajian yang saya bawakan ini. Supaya Anda tidak menjudge orang itu, mudah menjudge orang. Kafir, salah, bid'ah, padahal kebodohan Anda. Karena kebodohan itu kita lalu dimusuhi orang. Terjadilah bentrok, gitu kan? Kalau kita sama-sama kan, mari diskusi. Kenapa orang-orang pada nggak ngaji? Demikianlah, hadirin hafidhani wa hafidhakumullah. Semoga kita mempunyai sudut pandang yang luas. Ya, walaupun kita tidak bisa mengikuti orang. Kalau kita punya pendapat, ya pendapatmu itu yang kamu jalankan, tapi jangan menjat orang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berganda untuk kita, melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, serta khusus untuk anak-anak kita, semoga dimudahkan hidupnya, dipenuhi berkahnya, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.